pelajari ya. Nah, jadi dalam kajian ilmu Al-Qur'an dan tafsir ini, gini, ada 2, misalnya ini Al-Qur'annya, ini secara tekstual Al-Qur'annya. Nah, itu meliputi berbagai macam keilmuan lainnya. Sedangkan tafsirnya, cara kita melihat atau pemaknaan dari teksnya itu sendiri. Nah, dari secara literal Al-Qur'an, kita bisa mengkaji itu menggunakan ulumul Qur'an. Nah, ini materi teman-teman semuanya pasti sudah mempelajari di semester-semester awal. Di dalam ulumul Qur'an itu juga ada turunannya. Nanti teman-teman akan mencari isu apa yang kira-kira menarik dalam kajian teman-teman. Nah, di sini Kakak sudah paparkan di PPT tentang peta konsep dan ruang lingkup ilmu kajian ilmu Al-Qur'an tafsir. Yang pertama, secara studi Quran, ulumul Quran ya, kita bisa melihat bahwa dalam ulumul Quran itu banyak sekali turunannya gitu. Dan kajian ini masuknya kepada kajian yang memang selalu ada ketika ada suatu problem dalam Al-Qur'an yang diperdebatkan. Dan perdebatan ini hadir bukan hanya di zaman sekarang, tapi dari zaman lahirnya awal kajian teks Al-Qur'an ini tuh sudah ada gitu. Nah, mulai daripada sejarahnya Al-Qur'an, ini masih sering diperdebatkan. Kemudian Israiliyat dan lain sebagainya, kemudian qiraat, bagaimana cara penembutan Al-Qur'an. Ini sambil Kakak coba bantu teman-teman ya mencari apa ide-ide kira-kira yang mana nih yang cocok dengan teman-teman dalam isu kajiannya. Nah, dan perlu teman-teman juga pahami nanti di akhir tugasnya itu kalian juga kami minta untuk menyiapkan masing-masing dari kajian kontemporer dan kajian klasik untuk menyiapkan kira-kira kajian apa yang kira-kira sesuai dengan teman-teman, minatnya teman-teman. Nah, oke. Tadi, dalam ulumul Qur'an itu tadi, ada sejarah Al-Qur'an, ada qiraat, kemudian ada asbabun nuzul. Nah, ini menjadi suatu isu yang masih terus-menerus dikaji sampai saat ini gitu. Banyak ulama yang mungkin ya, bagi beberapa mufasir media seperti kita ya, seperti peneliti-peneliti muda, itu agak kurang tertarik dalam kajian ini. Nah, kajian ini bisa dikatakan agak sedikit membosankan, karena yang dikaji itu sudah ada gitu loh. Kayak misalnya nih, kita mengkaji dalam Asbabun Nuzul surah Yunus. Misalnya ada perdebatan tentang pemaknaan suatu ayat seperti itu. Nah, di situ asbabun nuzul itu kan tidak semua ayat ada gitu. Nah, dilihat entah itu turunan dari asbabul wurudnya, atau mungkin itu ada dari penekanan teksnya, atau mungkin itu ada hadis-hadis yang ketika ayat itu turun, ada hadis yang menguatkannya. Dan itu dilihat lagi dari segi kitab tafsirnya. Itu masuk kepada ranah kajian ulumul Quran. Sedangkan seperti tafsir itu dikuatkan dengan kajian-kajian yang lebih lebih kompleks lagi. Jadi misalnya nih, ada suatu ayat kita kaji secara literal, kita membaca teksnya gitu. Misalnya Al-Fatihah ya, jangan jauh-jauh. Ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kita membaca terjemahannya misalnya. Nah, itu masuknya ke ranah Eee, belum ke ranah tafsirnya, tapi ketika kita sudah membaca teksnya, kemudian kita membuka kitab tafsirnya, maka kita telah mencari pemaknaan dari ayat tersebut, gitu. Nah, masuknya kepada kajian tafsir atau sebagai produknya. Nah, dalam melihat tafsir itu banyak cara-caranya, teman-teman, banyak metodenya. Jadi, metode penelitian IAT dengan metode penelitian-penelitian lainnya itu berbeda dan IAT ini punya metodenya tersendiri gitu. Dengan apa, Kak, kita bisa membedah ataupun kita bisa menelitinya? Yang pertama, ini secara umum ya, secara umumnya. Ada beberapa cara kita menafsirkan Al-Qur'an ini menurut para ulama. Yang pertama menggunakan tahlili atau teknik analisis. Nanti ada mata kuliahnya sendiri, teman-teman akan mempraktekannya itu sendiri. Bagaimana analisisnya? Karena kalau misalnya dijelaskan secara keseluruhannya ini bakal panjang banget gitu. Kemudian ada juga tafsir maudhu'i secara tematik. Teman-teman mengumpulkan ayat berdasarkan tema tertentu, nanti akan teman-teman kaji berdasarkan ayat-ayat yang sesuai atau yang relate dengan apa yang akan teman-teman bahas. Kemudian nanti akan teman-teman simpulkan apa maksud dari poin pembahasan tersebut. Kemudian ada yang namanya tafsir mukorin atau mukoron. Jadi membandingkan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain dan itu sifatnya kontradiksi atau bertentangan. Nah, kemudian bagaimana lagi? Dengan apa lagi kita bisa menafsirkan atau bisa mengkaji
sebuah Al-Qur'an dalam produk tafsir. Ini dengan hermeneutika. Hermeneutika ini adalah sebuah produk pemikiran yang mana kajian ini lebih luas lagi daripada kajian-kajian tafsir. Biasanya hermeneutik ini kita mengkaji berdasarkan pemikiran tokoh-tokoh dan kajiannya lebih kepada kajian tafsir-tafsir barat seperti itu. Oke, boleh next. Nah, misalnya contoh nih. Ini sebenarnya salah ya, bukan Al-Mulk ayat 7, Al-Mulk ayat 3. Di sini disebutkan allazi khalaqas sab'a samawati tibaqa. Ini secara literal kita memaknai ayat, ini kan teksnya. Nah, ini belum termasuk kajian ranah tafsir. Misalnya kita hanya mengkaji allazi khalaqas sab'a samawati tibaqa. Ini hanya sebuah literal ayat yang kita lihat secara tekstualnya seperti apa, dan kita membaca sebuah terjemahan, kayak gitu. Nah, kalau teman-teman sudah mulai mengkaji sebuah ilmu tafsir, maka teman-teman harus membuka kitab tafsirnya. Nah, itu baru kepada konteks yang kedua tadi, kepada konteks penafsiran. Oke, boleh next, Bang. Nah, misalnya nih, teman-teman sudah mencari maknanya. Biasanya dalam kajian tafsir maudu'i gitu kan, kita mencari sesuatu yang sama dalam makna teks ayat yang sama ataupun kata-kata yang sama. Ini langsung masuk ke kajian ininya ya, kajian klasiknya gitu. Biasanya yang sering mengkaji seperti ini adalah teman-teman yang memiliki ketertarikan dalam ulumul Quran, dalam kajian teks bahasa, kemudian analisis teks Al-Qur'annya gitu. Ini belum masuk kepada pemikiran kayak gitu. Nah, jadi dalam Al-Muluk ayat 3 ini bahwa disebutkan ayat ini tuh mengkaji tentang penciptaan 7 langit. Jadi tentang makna tibaqo ini banyak ulama yang memiliki pandangan yang berbeda. Ulama atau mufassir memiliki uh, penilaian ataupun pemaknaan ayat tentang makna tibaqo ini berbeda-beda. Kemudian dalam ayat ini juga ada makna tafawud. Nah, di sini para mufassir juga memiliki pemaknaan yang berbeda-beda. Oke, next. Nah, kalau kita lihat ya, daripada penafsiran makna tafawud itu, kita runtutkan lagi. Ada beberapa ulama memiliki makna yang berbeda gitu, atau adanya perspektif kesenjangan yang berbeda. Pertama, ketika kita melihat Ibnu Katsir itu posisinya kalau teman-teman sudah mempelajari tentang tafsir wal mufassirun, itu ada di semester berapa ya? Nah, itu kelihatan. Setiap tokoh itu kan punya waktunya masing-masing gitu. Waktu mereka itu menjadi mufassir itu berada di tahun keberapa gitu. Sehingga hal tersebut bisa mempengaruhi pemikiran tokoh itu sendiri. Entah itu dari metode masing-masing tafsir yang tadi Kakak jelaskan, nah itu mempengaruhi bagaimana si mufassir menulis suatu produk tafsirnya, sehingga dalam pemilihan kosakata, kemudian dalam pemaparan ayat, kemudian tadi ya, dalam metodologi itu kan ada tafsir yang mungkin kalau teman-teman baca seperti kitab tafsir Ibnu Katsir, kemudian Al-Maraghi dan lain sebagainya, itu kebanyakan menggunakan bil maksur, menggabungkan antara ayat Quran, penjelasan ayat Quran dan hadis. Sedangkan ketika teman-teman sudah membaca kitab-kitab tafsir kontemporer, di situ banyak pemikiran-pemikiran yang rata-rata itu background dari mufasirnya adalah adab ijtimai, yang mana mengedepankan rasionalitas dari ayat-ayat kayak gitu. Nah, jauh sebenarnya ini berkaitan, cuman nanti takut jauh pembahasannya. Jadi kita fokus kepada Kakak ingin memberikan gambaran agar teman-teman tahu, karena ini saling berketerkaitan kayak gitu. Dari makna tafawud itu tadi. Jadi ulama itu punya pandangan yang berbeda. Jadi Ibnu Katsir punya pandangan ketiadaan tentang pertentangan. Di sini menjelaskan bahwa maknanya adalah keselarasan kayak gitu. Jadi ini tuh maknanya kontradiksi gitu. Jadi yang dapat kita simpulkan sebagai seorang peneliti tafsir, ayat ini tuh bukan deskripsi sekedar fisik gitu. Fisik itu yang bisa dilihat, tapi tentang teologi, tentang keyakinan atau keimanan yang menemukan kecacatan pada sebuah ciptaan Tuhan.
Sehingga dibutuhkanlah keilmuan-keilmuan lain untuk mengkaji daripada makna tafawud ini sendiri gitu. Jadi dalam pengkajian suatu ayat terutama dalam bahasa itu tidak hanya bisa kita menggunakan satu keilmuan dalam suatu kajian gitu. Kalau kita hanya menafsirkan secara literal atau kita hanya memaknai secara literal ayat, pasti kita juga bakal merasa, oh kok ayat ini pemaknanya kayak gini ya, kok kayak nggak nyambung ya. Karena ada bahasa Quran yang memang harus dimajaskan dan lain sebagainya. Sehingga pemaknaan kita tuh jangan hanya berpatok kepada satu cabang keilmuan. Oke, next. Nah, masuk kepada dinamika dan isu penelitian. Nah, ini yang ingin kakak tekankan kepada teman-teman. Jadi dalam perkembangan tafsir itu sebenarnya ada 3. Kalau teman-teman baca buku tadi Tafsir wal Mufassirun itu ada abad klasik, era pertengahan, dan era kontemporer. Nah, tapi ada juga yang sepakat mengatakan bahwa terbaginya menjadi 2, era klasik dan era kontemporer. Karena peralihan atau abad pertengahan itu masih masuk kepada klasik, ataupun pertengahan itu masuk ke klasik, atau klasik masuk ke pertengahan. Jadi ada 3 fase di mana fase ini tuh terlihat secara jelas gitu. Nah, di era klasik para ulama itu kan masih belum lama ditinggal oleh Nabi wafat pada saat itu. Jadi sahabat-sahabat yang masih hidup itu masih memiliki kekuatan dalam periwayatan suatu ayat ataupun hadis yang dihafal oleh sahabat-sahabat yang hafiz pada saat itu. Sehingga dalam proses penafsiran suatu kitab tafsir itu masih menggunakan pemaknaan-pemaknaan ayat dengan ayat dengan hadis, dan masih cenderung penggunaan Israiliyatnya itu masih banyak kayak gitu. Nah, di situ perdebatan para ulama ketika era tafsir klasik itu hanya kepada bagaimana ayat-ayat itu dikaji berdasarkan sejarahnya. Perdebatannya melalui sejarah yang tadi di awal kakak bahas, sejarah, kemudian ada nasih wal mansuh. Nah, itu perdebatan di era klasik kayak gitu. Di mana kok ayat ini Rasul tidak membaca, tapi kok ada gitu. Kemudian kayak Al-Quran itu ditemukannya dalam bentuk apa? Karena kan dulu masih menjadi sebuah perdebatan yang sampai saat ini pun mungkin kalau kita membaca sejarah ya, ada beberapa mungkin kalau kita ngelongkap suatu sejarah, kita ngerasa kok kayaknya timpang atau jomplang kayak gitu. Nah, itu perlu adanya pendekatan, dan itu adalah isu dari penafsiran di era klasik. Kemudian di era peralihan atau abad pertengahan. Nah, ini sebenarnya sudah mulai masuk pelan-pelan ulama-ulama yang menggunakan rasionalitas ataupun menggunakan akal ya dalam menafsirkan suatu ayat. Di situ kita melihat bahwa ada pergeseran gitu. Pergeseran sedikit, ulama-ulama yang tadinya cenderung menggunakan ayat dengan ayat dengan hadis, mulai beralih menggunakan rasionalitas berdasarkan problem masyarakat pada saat itu. Nah, di situ sudah mulai adanya perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga pemikiran ulama itu sudah mulai terbuka. Kemudian ulama-ulama yang tadinya di Mekah mulai pindah ke ke Mesir. Kemudian di Mesir mulai berpindah belajar ke Eropa, sehingga adanya pengalaman ketubuhan daripada mufassir itu mempengaruhi daripada kitab tafsir yang diproduksinya pada saat itu. Kemudian, nah, dengan adanya perkembangan-perkembangan tersebut, itu kita bisa memetakan ketiga itu. Tadi klasik itu masih seperti biasa, karena pada saat itu Nabi belum lama ditinggal wafat oleh Nabi, kemudian di peralihan itu sudah mulai masuk menggunakan rasionalitas atau ayat-ayat yang menggunakan pemaknaan keilmuan yang lain gitu. Sehingga misalnya kalau teman-teman contohnya itu kitab tafsir yang mengkaji tentang itu teman-teman akan melihat bahwa sudah memiliki perkembangan. Jadi kalau teman-teman melihat secara langsung ya perbedaannya kitab tafsir klasik dan kitab tafsir pertengahan, ketika teman-teman ingin mencari suatu masalah yang sama ataupun ayat yang sama, itu bisa terlihat agak sedikit jomplang dalam proses penafsirannya. Mungkin kalau klasik itu agak sama dengan
terjemahan ayat kayak gitu. Sedangkan kalau teman-teman sudah mulai masuk kepada tafsir pertengahan dan kontemporer, itu sudah terlihat bahwa adanya perkembangan entah itu secara bahasa, baik itu tafsir yang berbahasa Arab ataupun berbahasa Indonesia ya. Kebanyakan itu tafsir yang berbahasa Arab, itu memiliki perkembangan mulai dari pemilihan bahasa, kemudian dari analisis, kemudian daripada referensi yang para mufasir gunakan, itu akan terlihat. Nah, yang paling saat ini ya, yang mungkin banyak dirujuk oleh peneliti-peneliti Gen Z kayak kita, itu adalah tafsir kontemporer atau sekarang di era kontemporer. Nah, di era kontemporer ini mulai banyak masuk pemikiran-pemikiran yang agak bisa dibilang liberal dan mungkin ini juga butuh ini ya, butuh pemahaman ekstra karena ada juga beberapa tafsir dari kalangan Syiah dan lain sebagainya, sehingga dalam proses perujukan itu teman-teman harus dilihat lagi dengan siapa si mufasir ini belajar, guru-gurunya, kemudian apa latar belakang ataupun background daripada si mufasir ini sehingga teman-teman bisa mengkaji itu gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita ingin melihat perbedaan ya daripada mufasir Sunni dengan mufasir Syiah atau mufasir yang lain gitu kan, mungkin mau mau melihat atau mengkaji secara tafsir muqarrin gitu kan, membandingkan makna satu dengan yang lainnya nggak apa-apa. Ini adalah dinamika isu penelitian yang menarik. Mungkin ini agak sedikit apa ya kalau kita ingin menjaga ada dalam proses penelitian itu ingin menjaga konteks penelitian yang murni gitu, dalam artian tidak ingin penelitian yang menceng sana mencong sini, dalam artian kan ada ya, kalau kata Prof. Wajidi itu ada aliran tafsir kanan dan ada aliran tafsir kiri. Nah, dalam konteks era tafsir kontemporer, ini banyak mengarah kepada tafsir kiri. Nah, apa yang bisa dikatakan itu? Nanti akan kita bahas. Jadi, dalam era tafsir kontemporer tadi, setelah adanya banyak mufasir yang menggunakan keilmuannya dari berbagai aspek keilmuan yang kemudian dikomparasi dengan tafsir sampai akhirnya muncullah yang namanya hermeneutik Al-Qur'an, living Quran dan lain sebagainya. Nah, itu berdasarkan problem masyarakat yang tumbuh pada saat itu. Kayak misalnya living Quran. Living Quran itu muncul ketika ada orang yang menghidupkan Al-Qur'an sehingga Al-Qur'an itu hidup di masyarakat. Maka muncullah teori itu. Itu salah satu isu dari penelitian. Nah, misalnya teman-teman menemukan dalam praktik sehari-hari bahwa ada loh masyarakat yang mengamalkan ayat tertentu. Nah, itu masuknya kepada isu penelitian kontemporer atau saat ini gitu. Misalnya ada suatu pesantren sebelum tidur mengamalkan surah Al-Mulk kayak gitu. Ada suatu pesantren yang mengamalkan zikir tertentu yang di dalam zikir tersebut ada ayat-ayat Quran kayak gitu. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam kajian living Quran. Kemudian, ada yang namanya tafsir sains. Kita mengkaji tentang astronomi ataupun tentang apa yang ada di bumi ini, entah hujan, entah langit, entah penciptaan bumi, tapi menggunakan tafsir sains kayak gitu. Nah, temuan sains itu kalau teman-teman melihat dalam Al-Qur'an itu sebenarnya lengkap ya, teman-teman. Tapi teman-teman juga harus mempunyai referensi yang memadai juga untuk mengkaji itu. Nah, kalau teman-teman ingin memulai atau punya ketertarikan di SMA, background-nya itu anak IPA kayak gitu, atau punya ketertarikan di dunia biologi. Nah, teman-teman bisa mengkaji tafsir sains itu kayak gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman udah mulai punya eksperimen kayak gitu kan. Nah, ingin nih mencoba apakah ciri-ciri atau tanda-tanda dalam Al-Qur'an ini benar-benar sesuai. Teman-teman eksperimenkan langsung, malah itu adalah sesuatu yang baik gitu, karena itu adalah penemuan. Karena nanti kita akan membahas bahwa konteks suatu penelitian itu dapat dikatakan menarik atau menjual, itu ada novelty atau kebaruan dari apa yang teman-teman ciptakan, kayak gitu. Kemudian, habis itu ada yang namanya tafsir sosial. Tafsir sosial ini nanti kita akan ngebahas tentang permasalahan sosial yang kita angkat, kemudian kita analisis menggunakan ayat Al-Qur'an, kayak gitu. Nah, ini juga lahir daripada isu-isu yang ada pada saat ini. Kayak misalnya, teman-teman melihat
baru-baru ini ada isu gender, bahwa perempuan itu didiskreditkan atau apa ya bahasa ininya, di dilecehkan kayak gitu. Kemudian bagaimana sih pandangan Al-Qur'an? Ini kan menarik ya, karena dari zaman dulu perempuan itu kan menjadi apa ya, sesuatu yang selalu dikesampingkan. Dulu waktu zaman Nabi, perempuan dijadikan budak, dikubur hidup-hidup. Sampai sekarang pun masih berkorelasi demikian gitu. Perempuan dipukul, perempuan tidak boleh bekerja, kemudian ada suami yang memukul istri. Itu kan permasalahan yang sering mengitari kita sampai saat ini. Makanya Al-Quran ingin menjawab itu dan solusi ketika teman-teman tertarik dengan kajian itu, teman-teman bisa menggunakan kajian kontemporer atau tafsir kontemporer. Entah itu menggunakan hermeneutik, entah itu tetap menggunakan metode tahlili, maudu'i, dan lain sebagainya, tapi teman-teman menganalisisnya dengan perkembangan metode yang ada saat ini. Gitu. Nanti teman-teman boleh diskusikan lagi sama mentor-mentornya. Kemudian, boleh next. Nah, jadi isu penelitian klasik ini tadi yang udah panjang Kakak bahas, sebenarnya terbaginya ada lumayan banyak ya. Di sini disempitkan bahwa yang pertama itu ada soal aspek kebahasaan. Itu menyangkut tentang kajian nahwu, sorof, balaghah, mantik, dan lain sebagainya. Nah, ini klasik teman-teman. Misalnya teman-teman tertarik mengkaji tentang kebahasaan atau majas dalam Al-Qur'an, balaghahnya seperti apa gitu. Nah, tapi perlu dicari keterbaruan yang mungkin belum pernah orang kaji gitu. Yang teman-teman ngerasa mungkin ya, oh ini loh sebenarnya makna ini nih melekat di kita gitu. Cuman banyak masyarakat yang masih belum tahu tentang pemaknaan bahasa ini, sehingga teman-teman tertarik untuk mengkajinya. Nah, ini boleh teman-teman expose atau teman-teman ajukan kepada mentornya untuk ditindaklanjuti gitu. Kemudian, otensitas teks. Ini berbentuk kiroah dan sejarah. Ini masih ranahnya ke penelitian klasik, teman-teman. Karena keilmuan ini sudah ada dan sudah paten gitu. Dari zaman dulu adanya ulumul Quran itu sampai sekarang mau teman-teman kaji tapi melihat apa kebutuhan daripada kajian itu. Misalnya, Kak, saya ingin mengkaitkan dengan isu yang ada sekarang misalnya. Ada kiroat baru yang ditemukan oleh imam ini siapa-siapa gitu. Ternyata dalam ilmu kiroatnya sendiri nggak kayak gitu, Kak, gitu. Boleh nggak saya kaji? Boleh, teman-teman. Asal teman-teman memang bisa bertemu dengan orang ataupun mentor ataupun eh, dosen yang memang mengetahui secara spesifik tentang keilmuan kiroat itu, kayak gitu. Karena balik lagi, tidak semua mentor menguasai cabang-cabang tertentu tentang ini ya, minat-minat tertentu dalam kajian Al-Qur'an kayak gitu. Kemudian sejarah. Sejarah ini juga mungkin bisa relate juga dengan sekarang gitu. Misalnya, ini langsung Kakak masukkan ke studi kasus biar langsung teman-teman bisa punya gambaran gitu kira-kira akan meneliti apa, akan mengambil judul apa kayak gitu. Kemudian ini sejarah. Ketika teman-teman melihat sejarah, itu pasti sudah terbayang di benak teman-teman bahwa ini adalah isu penelitian klasik atau sudah pasti ini terjadi dari zaman dulu gitu kan. Nah, entah itu pembukuan Al-Qur'an, entah itu tentang sejarah kenapa Al-Qur'an itu bisa dulunya itu berbentuk lembaran-lembaran kayak gitu. Tapi itu harus punya penguatan dari teman-teman sendiri argumennya seperti apa. Karena ada plus dan minusnya nih dari setiap kajian gitu. Mungkin ketika kita menemukan banyak referensi, oh mudah. Tapi kita sulit menemukan keterbaruannya. Kecuali teman-teman sudah memiliki isu tertentu yang ingin teman-teman sandingkan dalam penelitian sekarang. Kemudian, isu penelitian klasik. Ini juga identik dengan yang namanya perdebatan. Kayak gitu. Perdebatan tentang apa? Misalnya ayat-ayat nasikh wal mansukh tadi yang Kakak bilang. Kemudian ada ayat-ayat mutasyabihat. Kemudian ada yang namanya ayat-ayat kontradiksi sampai antara aliran ini kayak gitu. Itu masuknya kepada isu penelitian klasik. Kemudian yang terakhir tentang hukum. Nah, istinbat hukum itu teman-teman bisa lihat dalam tafsir yang corak mufasirnya itu adalah corak hukum. Kayak gitu. Jadi ini masuknya kepada penelitian klasik. Mudahnya gini,
bagaimana memetakan kajian klasik dengan kajian kontemporer itu ketika teman-teman melihat bahwa apakah kajian ini sudah ada dari zaman eh, setelah adanya Al-Qur'an atau belum, dan itu ilmunya pasti atau tidak. Kalau misalnya ilmunya pasti, kayak bahasa. Bahasa itu kan sudah pasti ya ilmunya, kayak nahwu, sorof itu tidak bisa diganggu-gugat. Kalau misalnya bahasanya begitu, ya begitulah dia. Nah, itu masuknya kepada kajian klasik. Tapi kalau misalnya sudah mengakar kemana-mana dengan berbagai macam cabang keilmuan, kayak gitu, entah itu masuknya ke ranah psikologi, sosial, atau mungkin keilmuan yang lain, itu sudah masuk ke ranah kontemporer kayak gitu. Oke, boleh next. Nah, isu penelitian kontemporer. Tadi sudah sempat Kakak singgung juga. Isu sosial, isu gender, tentang kepemimpinan, tentang kesetaraan, dan lain sebagainya. Ini masuknya kepada isu penelitian kontemporer. Kemudian lingkungan. Nah, tadi yang Kakak jelaskan bahwa lingkungan ini berkaitan dengan eh, ini ya, ekoteologi sekarang. Kalau misalnya teman-teman tahu, 2025 kemarin itu Kementerian Agama dan LPMK telah mengeluarkan sebuah kitab tafsir ekologi. Kalau teman-teman memang ada punya wawasan yang lebih luas, bisa teman-teman kaji lebih mendalam. Itu bisa masuknya nanti tinggal menyesuaikan studi kasusnya teman-teman yang teman-teman temuin di lapangan. Entah teman-teman ingin melihat dari permasalahan suatu lingkungan, kemudian bagaimana Al-Quran melihatnya, itu bisa teman-teman kaji. Kemudian, tafsir sains dan teknologi. Nah, ini juga ada salah satu mata kuliah kita, kakak lupa di semester berapa, antara semester 5 atau 6. Nah, ini ada mata kuliahnya. Kalau teman-teman tertarik misalnya, contohnya gini, teman-teman senang dengan dunia komunikasi ataupun dunia media sosial, tertarik dengan salah satu platform YouTube yang ulama yang mengkaji tentang tafsir, atau mungkin di TikTok bisa juga gitu. Ada TikTokers ini ya, keagamaan gitu, entah itu ustadz Gen Z gitu, cuman dakwahnya itu menggunakan ayat-ayat Quran dan penafsiran. Itu teman-teman bisa kaji. Kajinya dari apa? Entah itu studi tokohnya, entah itu bagaimana cara beliau menyampaikan tafsirnya, entah isinya. Nah, itu Al-Quran yang didigitalisasi, yang berbentuk digital, itu bisa teman-teman teliti. Kemudian ada aplikasi, misalnya Tartil, yang sekarang itu bisa ngecek hafalan kita. Nah, itu bisa teman-teman masuknya kepada kajian teknologi. Bagaimana teknologi itu bisa membantu kita dalam pensyiaran Al-Quran, bagaimana teknologi itu bisa menguatkan kajian kita, bagaimana orang bisa nge-share keilmuan Al-Quran itu dengan teknologi, itu masuknya kepada isu penelitian kontemporer. Kemudian, nah, metodologi baru ini bisa dikatakan suatu pemahaman baru. Jadi hermeneutik ini ada yang mengatakan ini metodologi, ada yang mengatakan bahwa hermeneutik ini merupakan metodologi. Nah, berdasarkan kebutuhan sebenarnya. Apakah teman-teman ini menggunakan hermeneutik sebagai analisa, pisau analisa, atau sebagai metodologi? Ini berdasarkan keperluan dari proses penelitian teman-teman nantinya. Nah, hermeneutik ini mungkin kita akan singgung sedikit, itu lebih kepada pemikiran. Misalnya, teman-teman ingin melihat bagaimana sih seseorang dalam memaknai suatu ayat tertentu, suatu tokoh, ataupun mungkin teman-teman menemukan dosen atau guru besar kita dalam memaknai suatu ayat tertentu gitu. Kira-kira apa sih latar belakang beliau sehingga pemahaman ayat tertentu itu beliau bisa memaknai seperti itu. Padahal ada beberapa makna lain gitu dari ayat tersebut gitu. Ini berdasarkan kebutuhan juga ya gitu. Nah, itu proses hermeneutik. Bagaimana kita melihat pemaknaan seseorang dalam melihat suatu ayat, dalam melihat suatu tafsir, sehingga pemikirannya itu bukan berdasarkan kitab tafsirnya, tapi melihat wujud dari orang itu, kenapa bisa berpikir seperti itu. Nah, itu masuknya ke kajian hermeneutika. Kemudian semiotik. Nah, semiotik ini juga berkaitan dengan kebahasaan, cuman kajian semiotik ini
sudah berkomparasi dengan keilmuan-keilmuan yang lain. Jadi kita melihat bagaimana bentuk daripada suatu bahasa itu sendiri bisa hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Gitu. Nah, ini juga banyak dikaji oleh kajian-kajian IAT ya, kalau misalnya teman-teman ingin mengkaji manuskrip kah, atau mengkaji ini kitab-kitab terjemahan, itu bisa menggunakan semiotik. Kemudian pendekatan kritis. Pendekatan kritis ini bagaimana teman-teman itu bisa memaknai sesuatu yang lebih mendalam gitu. Nah, mirip-mirip dengan hermeneutik, cuman nanti dilihat. Makanya tadi Kakak bilang hermeneutik ini penempatannya bisa di metodologi, bisa di analisis gitu. Jadi belum tentu ketika teman-teman mengkaji hermeneutik itu letaknya sebagai metodologi. Bisa jadi cuma pisau analisis teman-teman dalam memaknai suatu penelitian itu menggunakan bantuan dari hermeneutik. Kayak gitu. Oke, boleh lanjut. Nah, secara ini ya, secara gamblangnya gitu. Kita melihat bahwa perbedaannya klasik itu terdapat makna secara tekstual tadi Kakak bilang. Jadi tekstual ayatnya itu seperti apa, kemudian tujuannya dari penelitian klasik itu ingin menjaga otensitas kemurnian akidah. Jadi ulama-ulama dulu kenapa sulit untuk untuk membuang ke orisinalitas kajiannya, kayak penggunaan pemaknaan suatu ayat tertentu kayak gitu. Kemudian tentang Israiliyat, jadi kan Israiliyat itu masih ada perdebatannya gitu. Jadi di kajian kontemporer banyak ulama-ulama yang bersepakat bahwa sebenarnya Israiliyat ini tidak perlu terlalu dicantumkan karena selalu hadir sebagai suatu perdebatan kayak gitu. Sampai akhirnya ulama-ulama klasik itu bersepakat bahwa kenapa model kajian ataupun model karya tafsir beliau itu bentuknya semuanya kurang lebih mirip-mirip ataupun lebih cenderung kepada kitab tafsir yang menerjemahkan makna Al-Quran secara literal, tadi itu ingin menjaga kemurnian. Sedangkan kalau kajian kontemporer itu berdasarkan kebutuhan kita di masa kini. Jadi ketika teman-teman ingin melihat bahwa oh, kenapa ya ulama-ulama dulu itu kok terkesannya ini mirip banget gitu kajiannya gitu. Ya itu tadi, mereka ingin menekankan kemurnian akidah sehingga tidak ada pendekatan pendekatan menggunakan rasionalitas akal manusia. Takutnya itu jadi sesuatu yang melampaui mereka. Karena kan Al-Quran itu kalamullah gitu. Kemudian kontemporer itu tujuannya adalah sebagai menjawab tantangan zaman. Nah, kita semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya teknologi, ada AI dan lain sebagainya, itu membuat kita berpikir lebih kritis. Masalah pun lebih kompleks gitu. Sehingga membutuhkan jawaban-jawaban dari Al-Quran. Bagaimana sih problem sekarang ini bisa dipecahkan dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, kemudian dari semua dinamika isu penelitian, bagaimana sih penelitian yang baik itu, Kak? Penelitian yang baik itu sebenarnya ada 4 poin utama, teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah topik. Apakah topik ini penting untuk dikaji? Dilihat penting atau tidak pentingnya, itu apa urgen kalau dalam bahasa ini ya, bahasa penelitiannya itu urgensinya. Apa urgensi dari penelitiannya? Penting nggak ini untuk diangkat? Misalnya, kajian yang baru-baru ini lagi hype itu, terakhir itu kan tentang ini, eh, ekoteologi yang berkaitan dengan alam ya. Karena waktu 2025 akhir, itu kan yang adanya bencana di Aceh, itu terpengaruhi oleh lingkungan yang dilakukan oleh keserakahan manusia. Itu melihat bagaimana tuh Al-Quran memandang bagaimana cara manusia menjaga bumi secara utuh gitu. Nah, itu penting nggak? Penting. Berarti kajian itu memiliki urgensi. Dan apa kontribusinya? Kontribusinya untuk menjaga bagaimana manusia itu bisa sadar bahwa sebenarnya ketika alam itu terjadi kerusakan,
maka sebenarnya yang rusak itu bukan hanya alam itu sendiri, tapi akidah manusia juga. Karena pada hakikatnya ayat Al-Quran sudah menjelaskan bahwa kerusakan manusia itu berdasarkan tangan manusia itu sendiri. Jadi dari penelitian itu memiliki kontribusi yang nyata untuk manusia yang hidup di muka bumi. Nah, jadi penelitian itu penting untuk dikaji. Jadi ketika teman-teman ingin mengkaji sesuatu, pastikan itu memiliki dampak dalam kajian itu. Karena teman-teman akan menyajikan tulisan untuk dibaca oleh orang lain. Jadi jangan hanya teman-teman merasa, oh penting bagi saya, tapi apakah untuk orang lain penting? Karena tulisan itu bukan hanya untuk teman-teman baca sendiri, tapi untuk dipublikasi dan untuk dibaca oleh orang lain. Kemudian yang kedua, novelty atau kebaruan. Nah, misalnya ada teman-teman yang sering mengkaji tentang tradisi pembacaan surah di suatu pondok pesantren. Yang menjadi novelty biasanya dalam penelitian teman-teman IAT itu hanya tempatnya, gitu. Tempatnya berbeda, tapi studi kasusnya sama. Nah, kalau kakak sendiri ya, itu bukan merupakan novelty kalau misalnya tidak ada sesuatu yang menarik dalam kajian itu. Kayak misalnya entah itu dari efek samping pembacaannya ya, mungkin itu ada perbedaannya juga. Tapi apa hal yang bisa teman-teman berikan gitu kepada pembaca selain keutamaan daripada si ayat itu gitu. Misalnya entah itu ada tradisi itu dikenal oleh sejarah atau mungkin dibawa oleh tokoh tertentu yang tokoh itu ingin teman-teman kenalkan kepada dunia atau kepada nasional bahwa tokoh ini tuh punya amalan ini sehingga itu memiliki keterbaruan dalam penelitian teman-teman gitu. Jangan hanya pondok ini mengamalkan suatu surah tertentu nih, tapi hanya itu gitu, kita hanya melihat kalau kita cari di Google, keutamaan dalam surat tertentu ya sama aja dengan yang teman-teman teliti, berarti itu tidak ada keterbaruannya. Tapi tadi kalau misalnya ada unsur yang baru dari apa yang teman-teman temukan walaupun temanya sama, itu masih menarik untuk dikaji. Atau teman-teman ingin menarik relevansi, kenapa nih boleh gitu kita mengkaji ini gitu. Nah, itu yang menjadi penelitiannya bisa menjadi ini ya, bisa menjadi relevan gitu. Kemudian novelty itu juga ada namanya gap penelitian atau batasan dalam sebuah penelitian. Jadi, dalam penelitian itu misalnya nih, secara luas antara kajian jurnal dan kajian skripsi itu berbeda, teman-teman. Kalau skripsi, teman-teman masukin aja banyak teori di sana. Sedangkan kalau teman-teman ingin membuat artikel jurnal, itu teman-teman harus kasih batasan yang batasnya kecil banget. Misalnya satu poin tentang ayat-ayat tertentu. Nah, teman-teman misalnya mengkaji menggunakan hermeneutik. Ya udah, kalau teman-teman menulis artikel, hermeneutik apa yang teman-teman kaji? Misalnya Gadamer, ya udah fokus ke satu, Gadamer. Gadamer apa? Gadamer punya 4 ininya, pemikirannya. Ambil salah satu atau salah 2 untuk mengkaji suatu ayat tertentu itu. Jangan teman-teman gunakan semua. Karena dalam penelitian ataupun dalam kajian ini ya, artikel, itu teman-teman akan pemikirannya akan dipres sehingga dalam satu artikel itu fokusnya hanya kepada satu dan hanya fokus kepada keterbaruan. Sedangkan kalau skripsi teman-teman bisa nyebutin sejarahnya, teman-teman bisa jelasin apa sih urgensi dari penelitian hermeneutik, kemudian tokohnya teman-teman jelaskan. Tapi kalau sudah mengerucut kepada artikel, itu akan sempit pembahasannya. Sehingga butuh yang namanya gap ataupun batasan dari sebuah penelitian. Kemudian yang ketiga adalah ketersediaan sumber. Nah, sumber dari suatu penelitian itu harus teman-teman pastikan. Teman-teman tadi misalnya tertarik meneliti tentang isu klasik kayak gitu. Berarti teman-teman menyiapkan kitab tafsir klasik ataupun misalnya teman-teman tertarik ingin mengkaji kebahasaan, teman-teman mencarilah ilmu yang sesuai, entah itu dari segi balaghahnya, entah itu dari segi kebahasaannya yang memang cocok untuk teman-teman jadikan referensi kayak gitu. Kalau misalnya referensi chat ada, boleh menggunakan
referensi digital berbentuk PDF ataupun aplikasi kayak Maktabah Syamilah dan lain sebagainya untuk kutipan. Kemudian fokus. Nah, pembahasannya itu tidak boleh terlalu meluas, tadi juga sudah disampaikan di GAP, dan tidak boleh juga terlalu sempit. Jadi, harus tetap fleksibel dalam pembahasan dan tidak boleh terlalu meluas, kayak gitu. Agar teman-teman juga bisa paham arah penelitiannya ini kemana. Kemudian, ada contoh spesifik terakhir dari pembahasan kakak. Itu yang pertama, misalnya nih, di sini ada 2 contoh. Kalau misalnya dalam pemilihan fokus penelitian ya, nanti masuk kepada bagaimana penentuan judul dan lain sebagainya, tapi ini sebagai suatu contoh karena nanti di akhir tugasnya juga kami ingin melihat bagaimana teman-teman menentukan judul. Di sini misalnya kalimat wanita dalam Al-Qur'an, ini terlalu umum, kayak gitu. Nah, ada beberapa tugas kemarin yang Kakak baca dari kalian terkendala tentang penentuan judul dan spesifikasi keilmuan, kayak gitu. Nah, ini contohnya. Wanita dalam Al-Quran. Wanita yang seperti apa? Sedangkan dalam Al-Quran itu kan ada kata mar'ah, ada kata imro'ah, ada kata nisa, dan lain sebagainya. Wanita yang seperti apa? Itu karakter wanita dalam Al-Quran itu banyak gitu. Jadi butuh yang namanya spesifikasi. Kemudian, sains dalam Al-Quran. Sains apa dalam Al-Quran gitu. Dispesifikasikan. Contohnya, yang lebih spesifik misalnya, penafsiran ayat-ayat poligami dalam tafsir Al-Misbah. Di sini kan kelihatan, oh ternyata dia ingin membahas wanita itu tentang poligaminya. Bagaimana perempuan poligami dalam tafsir Al-Misbah. Dan implikasinya pada hukum keluarga di Indonesia. Jelas, subjeknya apa, kemudian objeknya apa, dan keterangannya apa. Kemudian, analisis kritis tafsir ilmi Kemenak RI tentang penciptaan ayat semesta. Nah, tafsir sains yang dimaksud dari kalimat umum di sini, dia akan ngebahas tentang tafsir ilminya gitu. Tafsir ilmi dari Kemenaknya berarti bukan kepada ranah tema-tema tertentu tentang sainsnya gitu. Berarti entah dia nanti akan mengkaji apa yang dibahas di dalam tafsir ilmi ini, atau bagaimana proses penciptaan alam semesta menggunakan tafsir kritis, tafsir ilmi Kemenak RI itu. Nah, oke. Sekian dari materi pertemuan kedua pada siang hari ini. Kakak kembalikan ke Bang Dias. Oke, terima kasih Nadia yang udah menyampaikan materi yang cukup panjang dan juga selama 45 menit kita udah menyimak materi dari Kak Nadia dan tentunya kita nggak berharap teman-teman semuanya langsung paham ya gitu. Karena ketidakpahaman itu juga proses belajar gitu. Jadi nggak apa-apa, kita kayak bahasanya kayak kelas singkat gitu. Kalau di bulan Ramadan ada pesantren kilat, nah, ini kelas IAT yang kilat gitu, satu dua SKS gitu ya. Nah, saya pun juga yakin kalau teman-teman yang semester 1, semester 2 masih awal-awal gitu mungkin masih belum familiar ya dengan beberapa kata, misalkan tafsir klasik, tafsir kontemporer, kemudian metode tafsir maudhu'i, tafsir tahlili, atau tafsir muqaron. Tapi setidaknya teman-teman itu udah pernah dengar gitu ya. Walaupun nanti pembelajaran lebih lengkapnya di semester-semester 3, 4, 5, dan 6 gitu ya. Nah, silakan bagi teman-teman yang mau tanya, misalkan ada secara bahasa atau secara konsepnya yang belum paham gitu, boleh ditanyakan. Jadi kita masuk di sesi Q&A. Silakan bagi yang ingin bertanya, boleh di kolom komentar atau langsung open mic. Tes izin Oke, silakan Rianto. izin bertanya kepada narasumber dan izin kembali bertanya kepada moderator yang dimana pertanyaan saya di sini yang dimana saya
masih belum memahami tentang konsep gender tadi yang disampaikan oleh Kak Nadia selaku narasumber, di mana itu kan di mana tadi Kak Nadia membahas tentang peran wanita dari zaman Nabi sampai sekarang seperti tidak ada bedanya gitu kan. Terus yang ingin menjadi pertanyaan saya, ini kan ada berbagai ayat Quran itu kan tentang berbagai macam baris gitu. Itu kan perempuan itu lebih kecil hitungannya dibandingkan dengan yang laki-laki. Itu kan berkata firman Allah sudah pasti, tidak bisa diganggu gugat lagi. Itu bagaimana sisi penafsiran yang baiknya untuk apakah itu bisa apakah itu bisa disesuaikan gitu seimbang antara laki dan perempuan atau bagaimana? Saya Hmm, masih bingung di bagian gender di situ. Sekian, oke. terima kasih. Jadi ya, terima kasih Rianto, pertanyaan yang sangat bagus terkait dengan isu gender dan bahkan pembagian hak waris ya, terutama kajian-kajian hukum dalam fikih dan juga tafsir Al-Quran. Mungkin Nadia boleh dijawab dulu. Oke, saya langsung jawab ya. Kalau dalam penelitian gender ini sebenarnya agak sedikit ini ya, membutuhkan kajian-kajian yang lain ataupun keilmuan yang lain. Karena kalau misalnya kita mencermati dalam kasus-kasus tertentu, contohnya ini tentang pembagian waris gitu kan. Di situ terlihat bahwa dalam proses turunnya Quran surah An-Nisa pada saat itu, kalau kita menarik asbabun nuzul itu ya, bahwa ayat yang pertama kali Allah turunkan menggunakan kebahasaan secara jelas antara laki-laki dan perempuan, itu pertama kali adalah Quran surah An-Nisa. Karena itu tadi membahas tentang pembagian waris. Nah, kalau kita lihat mengapa Al-Quran itu sangat menekankan ini ya, menekankan kehati-hatian gitu dalam hal konteks kebahasaan di situ. Karena kalau kita tidak melihat adanya perbedaan menggunakan kebahasaan di dalam Al-Quran, di situ kita akan merasa bingung dalam konteks pembagiannya. Kalau kita lihat ayat sebelumnya ya, ini merujuk kepada sejarah terlebih dahulu. Kalau kita melihat secara pembagian itu, sebelumnya ayat-ayat itu tidak ada menggunakan relasi kebahasaan ketika turun sebelum adanya Quran surah An-Nisa itu. Nah, ini juga dikutip dalam suatu hadis pada saat itu. Ini saya baca di bukunya Bu Nur Rofiah. Beliau menyampaikan bahwa pada saat itu dalam studi gender perempuan-perempuan, baik itu perempuan ahli kitab ataupun istri-istri Nabi pada saat itu, mereka itu komplain gitu. Kenapa sih di dalam Al-Quran itu hanya laki-laki terus yang disebutkan gitu. Sampai akhirnya Rasulullah pada saat itu nggak bisa ngejawab, Rasulullah hanya diam. Nah, diamnya Rasulullah pada saat itu tuh karena Rasulullah juga menyadari hal tersebut, cuman bukan berdasarkan kuasa beliau dalam proses turunnya Al-Quran yang pada saat itu berangsur-angsur gitu. Di situ kita lihat bahwa ketika Al-Quran menurunkan suatu ayat itu kan terutama dalam tadi masalah pembagian waris gitu, itu ada unsur kebahasaan yang harus kita pahami terlebih dahulu untuk bisa memahami pembagian itu gitu. Setelah kita sudah mendapatkan itu, baru kita menggunakan keilmuan yang lain. Itu dari segi ranah fikihnya. Kalau melihat dari segi keadilan gitu. Nah, kita berarti ingin mengkerucutkan itu di ranah fikihnya gitu. Nah, fikih sudah jelas menyampaikan bahwa pembagian laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah, untuk menjelaskan lebih lanjutnya itu, kita bisa melihat kepada ranah penafsiran gitu. Di situ kan dalam Al-Quran, kenapa Allah itu membebankan memberikan bagian laki-laki lebih banyak ketimbang perempuan. Oh, di dalam tafsir disebutkan bahwa tanggung jawab laki-laki ini lebih besar daripada perempuan. Nah, kalau kita hanya melihat ayat secara literal atau hanya melihat teks dari ayat itu, kok laki-laki ini lebih besar ya?
kok Islam ini nggak adil ya jatuhnya gitu. Itu kita tidak membaca tafsirannya gitu. Tapi setelah kita mengetahui secara tafsirannya, oh ternyata laki-laki ini dibebankan tanggung jawab moral, tanggung jawab untuk menafkahi, tanggung jawab untuk melindungi, tanggung jawab secara tenaga, kemudian tanggung jawab secara ini ya spiritual kayak gitu untuk menjaga anggota keluarganya. Baik dia sudah berumah tangga ataupun belum berumah tangga, dia dibebankan dengan tanggung jawab yang berat. Sehingga Al-Quran telah memberikan isyarat bahwa pembagian itu bukan berupa angka, tapi lebih daripada angka. Gitu. Nah, itu ketika kita ingin mengkaji sebuah Al-Quran, kita lihat dulu secara bahasanya maknanya seperti apa. Karena yang paling penting karena Al-Quran ini berbahasa Arab ya, jadi kita harus mengetahui dulu secara bahasa ini memiliki apa. Kemudian kalau ingin kita kaitkan dengan relasi gendernya, bahwa apakah ini berkeadilan atau tidak, itu sebenarnya dalam studi gender itu sendiri ya, dan kebetulan kakak juga sebagai seorang peneliti yang memiliki minat di dalam kajian gender gitu kan, dalam gender itu punya batasan-batasan tersendiri gitu, punya analisis ataupun kebijakan-kebijakan sendiri. Kebijakan gender itu bisa meliputi apa yang telah disampaikan dari Komnas HAM, Perlindungan HAM Perempuan dan Anak kayak gitu. Di situ terlihat dengan jelas bahwa kenapa perempuan itu punya pembagian yang begitu, kemudian kenapa laki-laki itu memiliki pembagian yang seperti itu. Mungkin kalau untuk kita mendiskusikan itu, nanti kita bisa diskusi di luar itu. Intinya yang ingin ditekankan di sini adalah ketika kita ingin melihat pemaknaan sesuatu tentang perempuan dan laki-laki ya, terutama dalam tadi contohnya dispesifikkan sama Rianto itu tentang pembagian waris, yang paling yang paling eksplisit terlihat itu adalah dari konteks bahasa. Dari konteks bahasa itu nanti akan mengkerucut dengan keilmuan-keilmuan yang lain. Dari segi ininya, dari segi mantiknya atau balaghahnya, itu teman-teman bisa mengakarkan lebih dalam lagi. Kemudian dibantu dengan ilmu-ilmu hukum, tafsir-tafsir hukum. Nah, kalau ingin melihat konteks permasalahan hukumnya, berarti nanti tafsir yang kamu gunakan adalah tafsir yang memiliki kajian ataupun ulama yang memang mempunyai spesifikasi di bidang hukum itu. Agar jelas terlihat perbedaannya, agar terlihat penjelasannya lebih spesifik gitu. Gitu Rianto. Oke, nah izin menambahkan ya. Jadi pertanyaan Rianto ini sangat kritis sebenarnya. Dan pertanyaan ini diajukan di kelas sana, di taraf S2 gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ada ini, apa namanya, kajian lebih lanjut dari Khalid Abu Fadl, profesor Islamic Law ya, hukum Islam di UCLA ataupun University of California, Los Angeles di Amerika. Dan juga dibahas tuh di paper Wael Halak. Beliau ini adalah profesor di Columbia University, Amerika Latin gitu ya. Nah, sebelum saya tambahin, coba teman-teman jawab di kolom komentar ya, atau mau jawab langsung boleh juga. Apa bedanya syariah sama fikih? Nah, ini mendasar ya. Coba kuis nih, kuis. Bagi teman-teman yang tahu bedanya syariah sama fikih. Salah nggak apa-apa ya. Namanya juga coba-coba gitu. Coba Rianto, kira-kira bedanya syariah fikih apa? Muslim semua kan ini di sini? Muslim. Ya, Muslim, alhamdulillah. Kira-kira apa nih bedanya syariah sama fikih gitu? Apa ya? Wah, jangan-jangan kita tiap hari mengamalkan syariah, mengamalkan fikih, kita nggak tahu bedanya syariah dan fikih gitu. Atau menurut kalian sama aja bang gitu? Syariah ya syariah, fikih fikih ya sama aja buat praktek ibadah gitu. Gimana? Saya butuh satu atau dua jawaban nih dari teman-teman. Eh, izin Ya, boleh. kalau menurut pemahaman saya sendiri itu konteks yang berbeda. Kalau fikih itu lebih mengerucut,
pada satu topik, sedangkan syariah ini lebih luas. Oke, sip, jawaban yang bagus. Mungkin Ana poles sedikit ya jawabannya. Jadi syariah itu adalah hukum yang ditetapkan oleh em, yang di atas gitu, bahasanya yang di atas, transcendental gitu. Baik dari Al-Quran maupun hadis. Kalau Al-Quran dari Allah, kalau hadis itu dari Nabi. Jadi syariah adalah segala sesuatu yang berbentuk hukum yang ditentukan oleh em, sesifatnya yang sakral gitu atau spiritual gitu. Bahasanya yang qat'i, yang tetap gitu atau yang bersifat Islam gitu ya. Nah, kalau fikih itu adalah penafsiran dari ulama atau fuqaha terkait sebuah hukum yang mungkin belum dijelaskan secara spesifik dalam Al-Quran gitu ya. Nah, jadi bisa kelihatan bedanya kalau syariah itu segala sesuatu yang sudah dimention di Al-Quran maupun sunnah dan itu sifatnya masih literal gitu atau masih bentuknya tekstual gitu ya. Nah, kalau fikih tadi adalah pemahaman ulama atau fuqaha terhadap sumber syariah tadi kemudian diinterpretasikan. Makanya tadi seperti yang Rianto bilang, membahas satu topik tapi pendapatnya beda-beda. Makanya kita punya imam empat mazhab dalam fikih gitu ya. Nah, misalkan pendapat ulama terkait haid itu berbeda-beda gitu. Terkait sholat sunnahnya gitu, itu juga beda-beda gitu. Praktek fikih ya gitu. Kalau di sini kita juga di Depok kita sholat sama orang Afrika gitu. Saya baru pertama kali selamat sholat sama orang yang mazhabnya Maliki dan mereka itu nggak sedekap sholatnya. Jadi tangannya itu cukup taruh di bawah aja gitu. Nah, jadi kita bisa melihat perbedaan gitu. Bahkan ketika saya nggak sengaja bersentuhan tangan ya dengan teman dari Pakistan di sini, dia mazhabnya Hanafi gitu. Nah, kemudian pas ketika kita lagi bikin rekaman, nggak sengaja sentuhan gitu ya, dia langsung sholat asar gitu. Sementara saya langsung wudhu lagi gitu. Nah, menurut Hanafi, itu kalau bersentuhan dengan laki-laki itu nggak batal, kecuali ada nafsu tertentu gitu. Nah, itu kan artinya perbedaan syariah dan fikih ya gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaan Rianto. Kalau pembagian warisan atau hak waris, itu kan sudah disebutkan ya dalam Quran gitu. Nah lupa surat An-Nur atau An-Nisa ya kalau nggak salah. Perbagian satu per tiga, satu per dua. Nah itu sudah jelas tuh. Nah jadi memang Allah itu sudah menetapkan batasan legal. Legal ini sifatnya hukum ya, hukum Islam. Kemudian moral. Nah Allah tuh udah menakar loh. Kalau perempuan dan laki-laki itu jatahnya segini gitu. Terus pertanyaan kita hadir, kok nggak adil ya buat perempuan kok cuma dapat satu setengah gitu, satu per tiga gitu. Kalau laki-laki dapat setengah gitu ya. Nah, kita bisa melihat sistem yang terjadi di dunia sekarang. Kalau dulu perempuan nggak boleh kerja, kalau sekarang perempuan bisa kerja gitu ya. Bahkan dulu itu pendapat laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, sekarang kebalikannya. Ada perempuan-perempuan yang pendapatnya lebih tinggi. Bahkan laki-laki banyak yang pengangguran. Dalam rumah tangga, bahkan istri yang bekerja, suami yang jadi mengurus rumah tangga. Nah, fenomena-fenomena itu bisa kita kaji sebenarnya apa sih yang salah? Apakah hukum Islamnya yang nggak sesuai atau sistem yang berubah gitu? Sistem sosialnya nih yang berubah. Nah, dari situ nanti baru kita bisa elaborasikan sebenarnya bagaimana sih hukum Islam yang kontemporer, apakah hukum waris ini masih bisa didialogiskan, dinegosiasikan, dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman gitu. Nah, ini sebenarnya kita nggak bisa bahas langsung jadi satu ya di sini. Mungkin teman-teman bisa mengkaji itu secara spesifik nantinya gitu. Nah, silahkan. Kita masih ada waktu setengah jam. Kalau teman-teman masih ada yang mau ditanyakan, boleh silahkan yang mau bertanya. Kabit Ijal, mau tanya kah? Oh, langsung off mic. Kirain mau tanya. Nah, silakan bagi teman-teman yang mau bertanya. Satu atau dua pertanyaan mungkin cukup ya.
Ada yang mau Atau bertanya? atau mungkin nanti kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita tanya balik nih. Udah paham belum? Kira-kira masing-masing teman-teman udah nyiapin mau bahas tentang apa kira-kira? Oh iya, boleh juga. Coba saya mau tes dulu deh. Saya pilih acak ya. Em, Wihda bisa on mic. Iya bang. Oke. Nah, kalau menurut pemahaman Wihda, bedanya tafsir klasik dan kontemporer itu apa sih gitu? Boleh dijawab sepemahaman Wihda. Kalau klasik itu kan udah ada sejak dulu kan, kayak sejarah Mm-mm. atau apa itu. Kalau kontemporer ini lebih ke kayak zaman sekarang modern, eh, Oke, ada jadi kalau sains, Mm-mm. Terus? atau humaniora, Mm-mm. lebih ke itulah modernitas. Oke. Kalau contohnya bisa sebutin satu nggak yang klasik klasik satu, yang kontemporer satu. Yang klasik, kalau yang klasik tuh lebih ke kayak sejarah asbabun nuzul Mm-mm. Al-Quran tuh, asbabun nuzul. Kalau kontemporer lebih ke bisa sains atau humaniora tuh tentang penciptaan alam, humaniora tentang hak asasi manusia ataupun uh, tentang gender atau apapun Mhm. itulah. Oke, ini kalau Abang kasih tiga nama tafsir, coba Wihda kelompokkan ya. Tafsir em, Ibnu Katsir, ini apa? Apakah klasik kontemporer? Kemudian tafsir At-Tabari, sama tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab. Nah, coba dikelompokkan dari tiga tafsir ini. Yang pertama Uh, dulu, Ibnu Katsir, klasik atau Sebenarnya kontemporer? maaf, maaf bang, saya tuh Hmm. sebenarnya mempelajari tafsir tuh baru satu, Oh, apa bukan itu? bukan alumni pondok soalnya. Oh Eh iya, nggak apa-apa. Kita pondok, mau ngetes aja gitu. cuma tahu satu Jadi, itu pun belajarnya sedikit bang. mm-mm. Tafsir Oke, oke. Jadi Jalalain itu ja. tafsir jalan lain ya. Ah, Uh, oke. Nah, jadi kalau tafsir jalan lain sebenarnya kita bisa lihat dari tahun penerbitannya gitu. Yang menulisnya ulama siapa sih gitu. Oh, ternyata tafsir jalan lain itu ditulis sekitar abad em, 1700 gitu ya. Nah, dari situ kita bisa lihat oh tafsir jalan lain termasuk tafsir klasik gitu ya. Nah, misalkan kalau kita melihat Quraisy Shihab tahu semua kan Profesor Quraisy Shihab masih hidup beliau sekarang. Nah, beliau menulis tafsir namanya em, Tafsir Al-Misbah. Nah, Tafsir Al-Misbah ditulis sekitar tahun 2002. Artinya, tafsir itu termasuk tafsir kontemporer gitu. Yang dimana diterbitkannya di abad 20 gitu. Terus misalkan teman-teman ngelihat namanya tafsir Ibnu Katsir yang isinya banyak hadis-hadis juga asbabun nuzul. Tadi yang kayak disebutkan Wida. Dan kita lihat Ibnu Katsir hidup di zaman apa. Oh, ternyata tafsir Ibnu Katsir termasuk tafsir yang klasik gitu. Nah, ini buat gambaran sekilas ya teman-teman cara bedain tafsir klasik sama kontemporer gitu. Satu lagi contoh misalkan teman-teman tahu ya Buya Hamka, salah satu tokoh nasional kita Buya Hamka menulis namanya tafsir Al-Azhar. Nah, beliau menuliskan itu bersamaan dengan zaman Soekarno gitu atau zaman tahun 1945 gitu. Nah, tafsir itu termasuk tafsir kontemporer karena beliau menuliskannya di abad 19 ke atas gitu. Dan bahasa-bahasa beliau itu sangat kontekstual gitu ya. Membahas tentang penjajah, membahas tentang Belanda gitu. Antek-antek asing gitu ya. Nah, jadi antek-antek asing itu sebenarnya sudah dibahas sama Buya Hamka gitu. Oke, itu terima kasih Wida yang sudah menjawab ya. ya sama-sama Kemudian bang. silakan ya. Nadia, boleh silakan kalau mau bertanya ke peserta.
Ini nggak ada yang nanya nih, kakak tanya balik ya. Mau izin bertanya? Oh, Diva, silakan Diva. Baik. Jujur untuk materi hari ini menurut saya cukup berat ya. Karena mungkin belum masuk ke arah sana juga. Cuma secara garis besar udah ada gambaran. Yang ingin saya tanyakan, mungkin lebih ke metode penulisan. Ini abang kakak. Jadi ada satu yang masih bingung untuk gaya bahasa penulisan di dalam kajian tafsir ya khususnya yang kita bahas hari ini. Kalau untuk penulisannya itu boleh nggak sih kita nih pakai majas-majas gitu? Itu aja, makasih. Oke, sama-sama. Pertanyaan bagus dari Diva terkait dengan gaya penulisan dan juga format. Tadi kemarin sebenarnya saya udah nyinggung ya, terkait dengan makalah, skripsi, esai atau KTI, dan juga apalagi makalah, skripsi, KTI, dan juga esai ya. Nah, ini saya lupa untuk mengirimkan contohnya biar teman-teman bisa lihat gimana sih bentuk tulisannya, strukturnya. Nanti saya bikin file drive, teman-teman bisa lihat. Nah, untuk pertanyaan Diva tadi mungkin Nadia boleh jawab dulu terkait dengan gaya bahasa sama ya tadi ya, gaya bahasa sama bentuknya. Diva, ini penulisan tugas atau penulisan artikel atau penulisan dari masing-masing ulama di zaman kontemporer dan klasik? Bisa mencakup semuanya, Kak? Karena kan tugas kita juga kemungkinan kurang lebih Ya, gitu ya. mungkin bisa dijelasin sedikit per jenis ini KTI-nya. Jadi pertama ini ya dari penugasan, mungkin dari skripsi ataupun artikel dan makalah kayak gitu. Kalau kita menggunakan konteks bahasa, itu dalam penulisannya pasti menggunakan bahasa yang ilmiah gitu. Kalau teman-teman ingin menulis suatu esai ya, esai itu balik lagi esai apa. Kalau esai perlombaan atau esai diri, itu beda juga konteksnya. Ada beberapa esai yang itu kita bisa menggunakan kutipan-kutipan tertentu di awal kalimat contohnya. Misalnya, kakak akhir-akhir ini menulis 2 esai. Yang pertama, esai rencana kontribusi dan esai tentang personal diri. Nah, otomatis itu tujuan ataupun output daripada esainya itu beda, gitu. Konteksnya itu beda. Jadi, ketika kita ingin menulis suatu esai kan pasti kita punya temanya nih, gitu. Begitupun artikel, begitupun jurnal, begitupun makalah gitu. Kita punya temanya gitu, kita punya judulnya gitu. Nah, yang bisa kita sederhanakan bahasanya itu artikel ataupun bentuk laporan gitu. Kalau laporan tetap menggunakan bahasa formal, cuman di situ berdasarkan kebutuhan di lapangannya seperti apa. Sedangkan kalau artikel yang tadi sempat Kakak singgung, itu bisa kita menggunakan bahasa yang lebih hari-hari gitu. Karena kita ingin mengenalkan diri kita, di situ kita mau pakai quotes kah yang sesuai dengan diri kita, yang ingin menggambarkan diri kita, itu bisa. Kalau misalnya tadi rencana kontribusi, kita boleh memaparkan data di situ, kayak, yang sesuai dengan apa yang akan kita lakukan, kayak gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya pola penulisan makalah, itu sebenarnya formal, teman-teman. Nah, banyak ya, Kakak juga melihat dulu kesenjangan di antara teman-teman ketika presentasi di kelas itu menggunakan bahasa-bahasa yang non baku, gitu. Karena kita kan konteksnya ilmiah ya. Jadi usahakan menggunakan bahasa yang baku, seperti itu dalam penulisan suatu karya tulis. Tapi kalau misalnya teman-teman masih kesulitan dalam penggunaan bahasa yang mungkin karena kita keterbiasanya itu menggunakan bahasa Melayu ya, nggak apa-apa pelan-pelan. Cuman ada beberapa praktik dalam penulisan suatu makalah ataupun artikel, itu usahakan pelan-pelan itu menggunakan bahasa-bahasa yang memang bahasa akademik kayak gitu, di kelas ya terutama. Praktiknya gimana? Praktiknya mulai dari
teman-teman berbicara secara presentasi. Jangan menormalisasi presentasi menggunakan bahasa daerah. Jangan menormalisasi menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin hanya orang lokal yang paham kayak gitu. Hanya teman-teman yang ya kita kan kuliahnya di Pontianak gitu, otomatis paham dong bahasa Melayu Pontianak gitu. Karena kita ranahnya akademik, biasakanlah menggunakan bahasa akademik secara formal. Begitu juga dalam proses penulisan. Nah, kalau dalam ini dalam konteks penugasan ya. Kalau misalnya kita melihat bagaimana gaya bahasa ulama gitu kan, di antara ulama klasik dan ulama kontemporer gitu. Kita masuk agar teman-teman bisa melihat gitu. Di awal ulama itu ulama-ulama klasik ya banyak menggunakan istilah-istilah majas juga gitu. Majas dalam artian karena beliau itu kan banyak menggunakan pembahasaan. Al-Qur'annya itu pendekatannya lebih banyak menggunakan linguistik ketika ulama-ulama klasik gitu. Sehingga bahasa-bahasa yang mereka gunakan dalam penyajian tafsir itu cenderung menggunakan bahasa-bahasa yang lebih kompleks kayak gitu. Dan ada juga mufasir yang memang menggunakan penyederhanaan bahasa gitu. Nah, tapi kebanyakan ulama-ulama klasik karena kebetulan beliau itu lebih banyak kepada konten ulumul Quran yang dibahas dalam ranah penafsirannya itu, entah itu dari segi makiyah atau madaniyah ayat, kemudian dalam pemaknaan ayat-ayat yang berkaitan dengan sejarah, kemudian naskh wal mansukh kayak gitu. Jadi mereka banyak penekanan kepada konteks gaya bahasa yang lebih mudah untuk dipahami kayak gitu. Bahasanya lebih mudah kalau misalnya kita mengkaji kitab tafsirnya yang bahasa Arab itu ya, dan cenderung lebih mudah dipahami kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya gaya bahasa ulama kontemporer, itu bahasanya sudah mulai rumit. Kalau misalnya teman-teman baca tafsirnya ini siapa yang mufasir era kontemporer yang tinggal di Mesir itu? Al-Manar, Muhammad Abduh. Iya, Ibnu An-Najjar, Kak. Ya, nah itu bahasanya lumayan sulit, teman-teman. Nah, di situ kelihatan bahwa konteks kebahasaannya itu sudah mulai berkembang dan dalam pemilihannya itu dia sudah masuk ke ranah penggunaan kosakata yang tingkatannya lebih tinggi gitu. Kalau teman-teman melihat Ulumul Quran karya Manaul Khoton, nah itu bahasanya dulu waktu kakak SMA ya, pertama kali belajar Ulumul Quran Manaul Khoton itu SMA kelas 2 itu benar-benar bahasa Arabnya tinggi banget kayak gitu. Itu bukan bahasa Arab mendasar kayak gitu. Nah, disitulah letak bahwa tingkat semakin tingginya perkembangan zaman, pola gaya bahasa ulama atau mufasir itu selalu berkembang. Entah itu karena bahasa Arab sudah mulai lebih banyak didalami oleh mereka, entah penggunaan majas mereka lebih dalam dan penggunaan dasar-dasar kebahasaan ya yang berkaitan dengan ulumul Quran mereka gunakan sehingga dalam proses penyajian karya tafsir itu lebih rinci gitu pembahasannya dan itu memiliki perbedaan dalam pemilihan kosakata dalam penyajian kitab tafsirnya. Disitulah ada plus minusnya gitu. Kalau teman-teman ingin mengkaji tentang pola kebahasaan, mungkin teman-teman lebih prefer untuk menggunakan tafsir klasik gitu, karena lebih mudah untuk dipahami secara literal gitu. Cuman kalau teman-teman ingin mengkaji tentang pemaknaan yang lebih dalam dan eksplisit, teman-teman boleh menggunakan kajian kontemporer karena penjelasannya lebih dalam di sana. Dan referensinya juga pengutipan, kalau kita lihat ya secara pengutipan ya, ulama kontemporer itu penyajian referensinya lumayan gitu. Dan beliau itu menyampaikan beliau belajar dengan siapa dalam referensi itu ya. Beliau bertemu dengan siapa, kemudian kitab siapa yang beliau baca. Ada beberapa mufasir yang mencantumkan itu dalam kitab tafsirnya, sehingga lebih mudah dilacak gitu. Kalau di situ masih buntu, dalam penjelasan tafsirnya masih buntu, teman-teman bisa langsung ke rujukan kayak gitu. Nah, itulah kurang lebih gambaran bagaimana bahasa itu berpengaruh ya penyajian penggunaan kalimat dan kebahasaan terutama dalam konteks praktik kita kesehari-hari gitu. Banyak terjadi teman-teman itu ketika ingin menuliskan suatu karya sudah takut duluan gitu.
Kak, saya nggak terbiasa nulis secara ilmiah, biasanya nulis biasa aja. Awal kita menulis itu, mengapa kami mintanya di awal itu penugasan tentang diri teman-teman sendiri, dari kesulitan teman-teman, itu bentuk praktikal teman-teman dalam kehidupan sehari-hari bisa mengolah kata-kata. Ada beberapa yang Kakak udah lihat, oh penggunaan bahasanya sudah banyak, sudah beragam, sudah formal. Ada yang masih, oh masih ada nih bahasa-bahasa yang agak kurang nyambungnya. Oh ada nih bahasa-bahasa yang mungkin tidak seharusnya penempatannya di situ, tapi sudah menggunakan bahasa-bahasa baku gitu. Nah itu proses teman-teman. Jadi jangan pernah takut untuk menuliskan karya tulis, bahkan kami pun yang sudah punya publikasi, yang sudah ikut konferensi dan lain sebagainya, itu masih sering melakukan kesalahan. Dan itu yang namanya proses belajar itu ya, dalam pemilihan kata-kata, jangan pernah takut gitu. Karena teman-teman di sini akan menyetorkan tulisannya kepada mentor, itulah tugas kami, membenarkan tulisan teman-teman yang mungkin bagi kami masih ada kekurangannya, kayak gitu. Terlepas dari itu, mungkin bagi kami, oh udah bagus gitu, tapi bagi dosen mungkin, oh belum nih, kayak gitu. Karena balik lagi, tulisan itu subjektif. Mungkin bagi Kakak udah bagus, bagi Bang Dias belum bagus, atau kan kebalikannya gitu. Jadi jangan pernah takut untuk memulai suatu tulisan, kayak gitu ya. Semoga menjawab ya, Oke, Diva. terima kasih Nadia. Jadi sederhananya gini Diva, apakah boleh pakai majas? Boleh gitu, tapi porsinya nggak sebanyak em, novel ataupun cerpen gitu ya. Nah misalnya Diva mau nulis nih terkait dengan sains gitu dalam Al-Quran, tapi ada perdebatan gitu yang harus kita jelaskan di bagian awal. Kita mau pakai majas misalnya. Perdebatan terkait sains dan tafsir ilmi seperti perdebatan ayam dulu dan telur dulu. Manakah yang lebih duluan gitu? Apakah kita bisa klaim bahwa tafsir ilmi mengklaim bahwa Al-Quran itu scientific, tapi ternyata bukti itu dibantah dengan sains yang timbul di era kemudian gitu. Nah, kita pakai majas ayam dulu dan telur dulu itu untuk mengungkapkan bagaimana siapa sih yang duluan gitu. Nah, itu contoh ya untuk bagian pendahuluan misalkan kita mau bahas tentang tafsir ilmi gitu. Nah, untuk lebih lengkapnya saya juga em, yakin teman-teman juga mungkin udah capek, sudah 1,5 jam menyimak materi dan kita bakal lanjut diskusi dan juga praktik tugasnya mungkin di grup mentor masing-masing ya. Dan tadi saya juga jadi teringat sesuatu. Waktu Wihida tadi bilang bukan dari pondok pesantren ya. Jadi ini pesan buat teman-teman, ada 3 skill yang harus mahasiswa IAT punya, baik dari pesantren ataupun non pesantren, untuk sukses menyelesaikan studinya selama S1 ya. Yang pertama, mahasiswa IAT harus punya hafalan ataupun punya ilmu kiroat ya gitu, atau jadi qori. Nah, kalau nggak bisa, nggak punya hafalan, atau nggak punya ilmu qiraat, teman-teman harus bisa bahasa Arab gitu. Misalnya juga kalau ternyata nggak bisa bahasa Arab, nah nih jalan terakhir yang teman-teman bisa usahakan adalah mempelajari karya tulis ilmiah KTI. Jadi ini bisa buat ikut lomba KTI, buat prestasi, ataupun bisa menyelesaikan skripsinya nanti sebagai tugas akhir gitu. Nah, kebanyakan orang-orang yang nggak punya 3 skill ini, hafalan, bahasa Arab, ataupun kemampuan menulis karya tulis ilmiah, itu lulusnya semester 10 ke atas gitu ya. Jadi kalau teman-teman pengen selesai awal, pengen cum laude, minimal punya 3 skill ini. Misal punya tiga-tiganya, alhamdulillah gitu. Punya 2 aja, alhamdulillah gitu. Punya 1 aja, bagus gitu. Nah, yang waspada nih kalau nggak punya tiga-tiganya. Nah, mungkin itu aja. Em, Sepertinya Rifki punya pertanyaan, tapi kita mungkin bisa tunda dulu atau nanti bisa dioper ke grup. Dan ini mau kita tutup aja acaranya biar teman-teman bisa istirahat juga sebelum masuk waktu asar. Dan saya mau pesan teman-teman sesuai dengan kata Imam Syafi'i, menuntut ilmu itu susah, pahit gitu. Tapi lebih pahit kebodohan gitu ya. Nah, jadi em, dengan fasilitas Gen IAT menulis ini, teman-teman harapannya bisa memanfaatkan walaupun sulit ya masih puasa, capek gitu ya. Walaupun materinya berat gitu, tapi berusaha memahami gitu. Itu udah effort gitu. Jadi kalau misalkan punya keluhan itu dipendem aja, ditahan gitu. Jadi bisa kita
atasi sendiri gitu. Tapi kalau kita minta feedback gimana tentang materinya, gimana tentang ininya, kayak Diva tadi bilang materi hari ini sungguh berat, itu nggak apa-apa. Karena itu validasi dari materi, dari pemahaman teman-teman gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan itu bisa sampaikan, tapi jangan mengeluh gitu. Kita mentor ini bisa menerima keluh kesah teman-teman, tapi jangan sering-sering gitu ya. Nah gitu. Terus juga dulu waktu saya masih S1 itu ikut pelatihan menulis bayarnya 450.000 gitu. Bahkan 75.000, 25.000 saya ambil semua karena nggak ada mentor, nggak ada senior yang bisa ngajarin gitu. Nah, saya nggak pengen teman-teman mengalami kesulitan seperti itu, makanya kami fasilitasi Gen IAT menulis ini gitu. Dan di luar Gen IAT menulis ini, sebenarnya banyak yang pengen belajar, banyak yang kontak-kontak kita, banyak kontak Kak Nadia, pengen ikut gitu. Bahkan yang S2, S3 di Jakarta sini, di PT IKI, itu pengen ikut. Nah, tapi kita batasi untuk khusus adik-adik IAT. Kenapa? Biar fokus dan juga teman-teman bisa nyaman belajarnya gitu. Makanya bersyukur dengan fasilitas yang ada gitu ya. Kalaupun nggak bisa hadir, kita sudah siapkan rekamannya. Ini Google Meet Premium, saya minjem teman di Untan gitu. Saya bela-belain gitu ya buat teman-teman kalau nggak bisa hadir, itu bisa ikut rekamannya gitu. Makanya sekali lagi dimanfaatkan fasilitasnya ada. Cuma 8 sampai 9 pertemuan, habis itu kita bebas mentoring sama mentornya masing-masing gitu. Bahkan di kelompok saya ada 10 orang yang ngumpulin cuma 3 gitu. Tujuhnya nggak tahu kemana. Kami lebih suka peserta yang bingung bertanya, yang nggak tahu bertanya daripada yang hilang gitu. Nah, gitu ya. Mungkin itu aja em, yang bisa kita sampaikan hari ini. Semoga materi yang disampaikan Kak Nadia bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kita juga doakan buat Kak Nadia yang lagi proses pendaftaran S2, LPDP, PKUMI, Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal, dan di PT IKI Jakarta. Semoga proses pendaftaran beasiswa Kak Nadia bisa berjalan dengan lancar. Oke, teman-teman semua, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tarik napas, hembuskan. Pendinginan ya. Kalau olahraga aja pendinginan. Jadi kita belajar juga pendinginan. Gimana Nadia, ada yang mau disampaikan? Oke, untuk teman-teman, apresiasi bagi teman-teman yang menyiapkan rangkuman, boleh teman-teman buat story di Instagram, kemudian nanti kakak akan milih 2 terbaik di antara teman-teman. Nanti kakak akan memberikan hadiah apresiasi untuk teman-teman yang hari ini bersemangat dan hari ini effort meluangkan pikiran, waktu, dan tenaganya. Tapi teman-teman buat dulu ya ringkasan yang menarik, nanti kakak pilih dan kakak akan kasih hadiah. 2 orang. Oke, Ya. 2 orang. Boleh ya di-follow juga akun Kak Nadia. Karena beliau ini sangat influencing di bagian KTI. Saya juga kepikiran nanti teman-teman kalau misalkan aktif dan apresiasif ya gitu, saya bakal ngasih buku nih, misalkan buku Manal Koton atau bukunya metodologi tafsir dari Quraisy Shihab. Tapi saya lihat dulu teman-teman serius atau enggak gitu. Kan percuma saya kasih bukunya, tapi nggak serius belajarnya gitu. Nah ini kedepannya lah gitu. Untuk tugas nanti kita kirimkan dulu bentuk KTI ataupun dari bentuk drive-nya tadi nanti teman-teman bisa menyesuaikan ya tugas dari Kak Nadia di grup. Karena untuk menentukan ide ataupun topik penelitian. Gitu aja ya. Oke, tadi jangan lupa cek upload di Instagram story kemudian tag Kak Nadia. Nanti kasih tahu Kak akun IG-nya di grup. Oke, mungkin gitu aja. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Masya Allah, Masya Allah. Di mana Ki? Habis dari bandara, boy. Ngapain cuy? Jadi aku nanya nih. Ngapain yo? Jemput kakak pulang dari pondok. Asik.